Sintayong ketambahan amunisi baru Timnas U23. Ivar Jenner gagal bawa Young Ultra raih kemenangan. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji merespon sindiran pelatih Persija Jakarta Thomas Doll yang menyebutnya tidak paham sepak bola dengan baik. Sumarji mengaku tidak masalah disebut tak paham sepak bola oleh juru taktik asal Jerman tersebut. Bahkan manajer timnas itu menantang Thomas Doll. Sumarji beranggapan bahwa sebagai pelatih berlabel dunia, Thomas Doll seharusnya menghormati kepentingan timnas U23 Indonesia. Namun Sumarji menegaskan bahwa persoalan ini hanya dengan Thomas Doll secara pribadi. Awalnya Sumarji memang menyebut bahwa Thomas Doll mengganggu program timnas U23 Indonesia karena tidak melepas Rizky Ridho untuk tampil di Piala AFF U23 2023 pada 17 hingga 26 Agustus. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong disebut belum menentukan siapa pemain yang akan menjadi kapten tim di Piala AFF U23 kali ini. Hal itu tak terlepas dari Rizky Ridho yang batal memimpin rekan-rekannya karena tidak dilepas oleh klub. Untuk kandidatnya, manajer Garuda Muda Sumarji enggan memberitahu. Namun jika melihat dalam daftar pemain, ada beberapa nama yang dianggap pantas seperti Beckham Putra, Hernando Ari, Alvendra Diwaga, dan Muhammad Ferrari. Tentu menarik untuk menanti siapakah yang akan memimpin timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 mendatang. Timnas Indonesia U23 dipastikan mendapatkan amunisi tambahan untuk berjuang di Piala AFF U23. Hal itu tak terlepas dari punggawa PSIS Semarang Muhammad Haikal Al-Hafiz yang dijadwalkan menyusul rombongan Timnas Indonesia U23 ke Thailand. Hal tersebut disampaikan langsung oleh CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi. Selain Haikal, ada dua pemain lain yang berstatus pengganti, Nuri Agus dan Muhammad Kanu Helmiawan. Nuri menggantikan Adi Satrio, sementara Kanu merupakan pengganti dari Zeki Ashraf yang ditahan oleh PSM. Untuk Adi Satrio, Yoyo menjelaskan bahwa kiper berusia 22 tahun itu batal bergabung dengan Timnas Indonesia U23 karena divonis gejala tipes. Klub kondang Brasil Sao Paulo turut merespon pemanggilan pemain keturunan Welber Jardim ke Timnas Indonesia U17. Melalui keterangan yang dirilis di laman resmi klub, salah satu klub besar di negeri Samba itu terkesan bangga dengan Welber Jardim yang bakal berlaga di Piala Dunia U17 bersama Indonesia. Diketahui Welber Jardim menjadi salah satu pemain diaspora yang turut dipanggil Bima Sakti pembela Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Pemain kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang termasuk dalam TC Squad Garuda Asia meski datang terlambat. Usai menjalani rangkaian seleksi TC Timnas U17 di Solo, dari 4 pemain diaspora diketahui kini tersisa 3 pemain. Hanya saja Dirtek PSSI Indra Syafri enggan membocorkan nama para pemain tersebut. Namun pelatih Timnas Indonesia U23 tersebut akan terus mengevaluasi pemain diaspora yang masih ada untuk Piala Dunia U17 mendatang. Indra Syafri menjelaskan awalnya ada 6 hingga 7 pemain diaspora yang masuk tim, tetapi sekarang yang masih bertahan di timnas tinggal 3 pemain. PSSI memberikan kesempatan pemain diaspora untuk mengikuti seleksi dengan syarat mereka mempunyai keturunan dan paspor Indonesia. Siapapun dan dimanapun pemain diaspora diberi kesempatan untuk bergabung dengan timnas jika mempunyai kualitas dan skill di atas pemain lokal.